Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ika Regita Misregar dengan nomor induk mahasiswa 0703213040. Saya dari jurusan Matematika semester 8 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mitigasi bencana. Mungkin kalian pernah mendengar kata bencana, seperti gempa bumi, banjir, atau gunung meletus. Tapi, apa sih sebenarnya mitigasi bencana itu? Dan kenapa kita harus tahu tentang mitigasi bencana ini? Di video ini saya akan menjelaskan dengan cara yang mudah dimengerti tentang apa itu mitigasi bencana, jenis-jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia, bagaimana cara kita bisa mengurangi bahaya bencana, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana yang akan datang. Setelah menonton video ini sampai selesai, saya yakin kalian akan lebih paham dan siap untuk membantu diri dan orang lain ketika terjadinya bencana. Baiklah, mitigasi bencana itu apa sih? Mitigasi bencana adalah segala usaha yang kita lakukan untuk mengurangi bahaya dan kerugian yang bisa terjadi saat bencana datang. Jadi, tujuan utama mitigasi adalah supaya kita tidak perlu terlalu banyak mengalami kerusakan dan korban jiwa saat terjadinya bencana. Misalnya, kalau kita tinggal di daerah yang rawan banjir, kita bisa membuat saluran air yang baik supaya air tidak tergenang. Atau kalau kita tinggal di daerah yang rawan gempa, kita bisa membangun rumah yang kuat dan tahan gempa. Mitigasi bencana itu penting banget karena kita tidak bisa mencegah bencana datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri supaya dampak buruknya tidak terlalu besar. Ada beberapa jenis-jenis bencana yang sering terjadi di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang sangat rawan bencana. Ini karena letak geografis kita yang berada di daerah cincin api Pasifik. Jadi, ada beberapa jenis bencana yang sering terjadi, yaitu gempa bumi, yaitu guncangan yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Gempa bisa menyebabkan bangunan roboh dan juga bisa menyebabkan tsunami. Kemudian, tsunami itu gelombang besar yang muncul setelah gempa di dasar laut. Tsunami bisa menghancurkan wilayah pesisir. Dan yang ketiga itu gunung meletus. Letusan gunung berapi yang mengeluarkan lava, abu, dan gas beracun. Kemudian banjir, air yang meluap ke daratan akibat hujan deras atau sungai meluap. Kemudian tanah longsor, tanah yang bergerak turun karena hujan deras atau penggundulan hutan terjadi. Kekeringan itu kekurangan air yang menyebabkan tanaman sulit tumbuh akibat dehidrasi. Kemudian kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini api yang membakar hutan dan lahan yang sangat luas. Dan yang terakhir itu adalah wabah penyakit. Wabah penyakit ini penyebaran penyakit yang bisa terjadi setelah bencana terjadi. Mitigasi bencana ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Yang pertama itu sebelum bencana atau biasa juga disebut sebagai prabencana. Di tahap ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatu supaya saat bencana datang itu, kita itu sudah dalam keadaan siap. Yang pertama itu kita mengenali resiko dulu. Kita harus tahu daerah kita itu rawan bencana apa aja. Misalnya di daerah saya itu rawan bencana gunung meletus. Kemudian membuat rencana evakuasi. Misalnya, kita harus tahu ini jalur aman untuk keluar dari rumah atau sekolah saat bencana itu tiba itu udah di mana, titik kumpul saat tiba bencana itu di mana. Kita jangan mencar atau menyembunyi-sembunyi gitu. Jadi nanti kalau tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan, kita mudah gitu untuk lari. Dan kemudian itu membangun rumah tahan bencana. Misalnya rumah yang kuat terhadap gempa. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada gempa dengan kekuatan yang dahsyat itu rumahnya itu nggak roboh, malah jadi aman untuk kita gitu.
Dan yang terakhir itu kita belajar dan berlatih, mengikuti pelatihan dan simulasi bencana supaya tahu apa yang harus kita lakukan saat bencana itu tiba. Enggak kita kayak jangan panik saat bencana itu tiba, karena kepanikan itu yang bikin kita kayak jadi down dan tidak bersemangat lagi. Saat bencana itu terjadi, kita harus cepat dan tepat dalam bertindak itu. Misalnya, kita langsung itu ikuti jalur evakuasi kan. Jangan panik. Segera pergi ke tempat yang aman. Kemudian gunakan perlengkapan darurat. Misalnya itu bawa tas yang berisi obat-obatan, air minum, dan makanan ringan juga. Kemudian jangan lupa untuk kita juga bantu orang yang sekitar. Kalau bisa, bantu tetangga atau teman kita yang kesulitan dalam bencana itu, terutama bantu itu anak-anak, ibu hamil, dan lansia, karena mereka itu yang lagi fisiknya itu tidak sekuat kita yang sehat, masih muda, dan tidak hamil. Setelah bencana itu terjadi, biasa disebut pasca bencana. Setelah bencana itu selesai, kita harus membantu membersihkan, memulihkan keadaan. Misalnya itu bersihkan lingkungan, buang sampah dan reruntuhan agar tidak membahayakan orang sekitar. Misalnya di daerah saya sering rawan bencana gunung meletus dulu itu kan. Jadi bantu tuh abu-abu vulkanik di jalanan itu banyak. Jadi kita itu kayak susah jalan, terus udara masuk ke dalam hidung itu pun kayak yang jahat tadi kan. Jadi bantu itu tetangga-tetangga kita atau di depan rumah kita disiram abu vulkaniknya, dibersihkan agar tidak mengganggu jalan dan tidak bahaya untuk kita. Kemudian bantu korban, berikan bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Seperti waktu hari itu banyak pengungsi Gunung Sinabung, mengungsi di daerah Brastagi. Jadi kalau kita punya beberapa pakaian yang tidak dipakai lagi tapi masih layak, bisa disumbangkan, atau ada makanan, buku, selimut, atau yang lain-lain bisa kita bantu untuk menyumbangkan pada mereka, karena itu sangat dibutuhkan sekali untuk para korban. Kemudian kita evaluasi, pelajari apa yang sudah dilakukan supaya lebih baik di masa depan. Misalnya, saat gunung meletus hari itu kurang gini. Jadi nanti untuk kedepannya kita sudah bisa mempersiapkan diri kita jika terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Ya. Contoh mitigasi untuk beberapa jenis bencana. Yang pertama itu gempa bumi. Gempa bumi ini bisa terjadi kapan saja tanpa tanda yang jelas. Oleh karena itu, kita harus selalu siap. Siap dalam artian kita itu kayak misal kita bangun rumah itu dengan bahan yang kuat dan fleksibel, yang rumahnya itu tidak gampang roboh, pondasinya yang kuat, dan jangan menaruh barang berat di atas lemari, karena kalau misalnya tiba-tiba nanti gempa, jatuhlah itu yang di atas lemari itu ke kepala kita, karena kan nanti lemari itu bergoncang kan, jadi jatuh itu kan bisa membahayakan kita. Jadi ya taruh yang ringan-ringan aja di atas lemari. Terus latihan evakuasi secara rutin di sekolah dan di rumah. Bisa nanti kalian latihan pura-pura gempa gitu kan. Jadi nanti kalau pura-pura gempa, aku larinya kayak gini, biar nanti tiba-tiba gempa, jadi kita nggak bingung lagi mau kayak mana. Terus siapkan tas darurat kayak yang berisi obat, makanan ringan itu kayak tas darurat itu kayak P3 kayak gitu kan. Jadi isinya itu makanan-makanan ringan kayak cookies, minuman, air putih, dan obat-obatan kalau nanti tiba-tiba ada bencana itu kan. Jadi kita nanti misalnya kalau bukan kita lah yang terluka, nanti orang lain yang terluka, bisa kita tolong pakai tas kita itu kan. Kemudian kita masuk ke banjir. Banjir itu sering terjadi di saat musim hujan. Di Medan sering banjir kan. Jadi jangan membuang sampah. Yang pertama itu jangan membuang sampah sembarangan supaya saluran air itu tidak tersumbat. Kemudian itu buat sumur resapan agar air hujan itu bisa terserap ke dalam tanah gitu.
bisa diserap tanah itu dengan mudah. Jadi nggak jadi becek-becek gitu, nggak. Terus tanam pohon dan jaga hutan supaya air tidak langsung mengalir ke sungai. Jadi kalau misalnya tiba-tiba air hujan deras, airnya itu bisa ditampung pohon. Jadi nggak langsung dia ngalir ke sungai, bikin sungai jadi deras, itu jadi banjir, enggak ya. Jangan menebang pohon. Siapkan tempat evakuasi di daerah yang lebih tinggi. Kita misalnya kalau daerah kita itu rawan hujan, rawan banjir, bisa kita itu nanti cari tempat evakuasi dari daerah yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya daerah kita itu sering banjir, itu bikin rumah itu yang tinggi kan bangunannya, jadi barang-barang yang penting kayak surat-surat atau apa gitu bisa ditaruh di atas. Jadi nanti kalau misalnya terjadi hujan itu nggak hancur gitu. Kemudian gunung meletus ini gunung berapi bisa meletuskan dan mengeluarkan abu panas dan lava yang panas. Jadi ikuti informasi dari petugas dan jangan mendekati gunung saat evakuasi meningkat. Jadi jauhi daerah-daerah gunung yang bakal diterjang abu sama lava itu. Terus siapkan masker dan kacamata pelindung, karena abu vulkanik itu guys kayak bisa bikin barang kita rusak ini kalau kita hirup abunya itu kan. Jadi kalau pas ke itu gunung meletus itu kayak udah pakai masker, pakai kacamata gitu kan. Terus ketahui jalur evakuasi dan tempat pengungsian. Misalnya itu di daerah-daerah, misalnya nih di daerah tempatku kan itu rawan gunung meletus. Jadi nanti kalian tengok itu, nanti dia ada jalur evakuasi gitu, baru ada titik kumpul. Jadi kita ikuti tuh jalur evakuasi, kita lari jalur evakuasi, baru kita ada titik kumpul ya kita kumpul di situ gitu dan mencar. Kemudian jangan panik, pasti panik tapi jangan panik kali gitu loh, dan selalu dengarkan arahan dari petugas. Jangan bandel dibilang udah, kalau udah dibilang jangan ke sana ya udah jangan ke sana gitu, karena petugas itu lebih tahu daripada kita. Walaupun kita sudah belajar, tapi itu kan petugas itu udah melakukan pelatihan kayak gitu kan. Kemudian kita masuk ke peran kita semua dalam mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita semua sebagai warga negara. Kita ini sebagai masyarakat ini kan, kita sebagai masyarakat itu ikutilah pelatihan dan simulasi bencana yang ada di sekitaran kita. Terus jaga lingkungan agar tetap bersih dan hijau. Contohnya ditanam pepohonan biar hutan itu tidak kering, tidak terjadilah ya hal-hal yang tidak kita inginkan tadi kan. Jangan buang sampah sembarangan. Jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan asri. Kemudian kita membantu itu menyebarkan informasi tentang bencana alam. Nanti kayak gini kita bagi-bagilah cara menanggulanginya, jangan paniknya gitu loh. Cara melarikan dirinya, cara mengevaluasi diri orang-orang prioritas. Terus kita bisa membentuk itu kelompok siaga bencana di lingkungan. Jadi nanti kalau misalnya terjadi lingkungan itu, kelompok kita inilah nanti yang bisa bantu orang itu yang menanggulangi bencana itu kan. Terus tugas masyarakat, peran pemerintah itu membuat aturan dan peraturan yang mendukung mitigasi, membangun fasilitas umum yang aman dari bencana, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dan menyediakan alat peringatan dini dan fasilitas evakuasi kayak yang aku bilang tadi ya, yang fasilitas evakuasi itu yang kayak kalau misalnya terjadi gunung meletus, bikin itu jalur evakuasinya dan titik kumpul. Agar kita benar-benar siap, penting sekali untuk melakukan simulasi atau pelatihan evakuasi. Misalnya di sekolah, biasanya ada latihan itu di sekolah, gempa dan evakuasi. Kemudian di lingkungan daerah rumah kita juga bisa berlatih bersama keluarga. Terus latihan ini membantu kita tahu apa yang harus dilakukan saat bencana tiba. Kemudian
teknologi dan inovasi dalam mitigasi bencana itu. Sekarang ini teknologi juga bisa membantu kita dalam mitigasi bencana seperti sistem peringatan dini, misalnya sirine dan SMS peringatan dari HP kita kalau misalnya terjadi apa-apa gitu kan, kayak di Jepang itu kan. Terus aplikasi di ponsel memberikan informasi tentang bencana secara cepat. Misalnya tiba-tiba terjadi gempa, dibilanglah nanti itu gempa ini gitu. Terus pemetaan digital menunjukkan daerah rawan bencana dengan peta interaktif dan media sosial, tempat berbagi informasi dan koordinasi saat bencana tiba. Jadi kesimpulan dari video saya ini adalah mitigasi bencana itu adalah cara kita untuk melindungi diri dan orang lain dari bahaya bencana. Dengan mengetahui jenis bencana, cara mempersiapkan diri, dan bertindak saat bencana. Kita bisa mengurangi kerugian dan menyelamatkan banyak nyawa. Ingat, bencana tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa mempersiapkan diri supaya dampaknya tidak terlalu parah. Tutup dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menjadi lebih siap menghadapi bencana. Yuk mulai sekarang kita belajar dan berlatih mitigasi bencana bersama keluarga dan teman-teman. Jangan lupa untuk membagikan video ini supaya lebih banyak orang tahu dan siap menghadapi bencana. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.